Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Praktikum Bahan Pakan dan Nutrisi Ternak Dasar. Perkenalkan, nama saya Jalan Traura Pramati dengan NPM 20011020301143. Saya akan menjelaskan bahan pakan tentang silaser untuk gajah. Saya Muhammad Alfi Saputra dengan NPM 20011020301138 akan menjelaskan bahan pakan kulit ari coklat dan kalsium sulfat. Saya Jalan Fadila dengan NPM 20011020300052 akan menjelaskan bahan pakan minyak sawit. Tuan Fajar, NPM 200110230154 akan menjelaskan tentang zeolit dan metionin. Perkenalkan, nama saya Karyana dengan NPM 200110230209 akan menjelaskan bahan pakan kedelai dan tepung ubi jalan. Zeolit sendiri adalah bahan pakan kelas ke-8 yaitu aditif. Zeolit adalah mineral alam yang sering digunakan sebagai bahan tambahan dalam pakan ternak. Ini membantu meningkatkan kesehatan ternak dengan mengikat dan mengurangi toksin dalam sistem pencernaan mereka. Zeolit juga dapat meningkatkan penyerapan nutrisi dan memperbaiki kualitas ransum. Zeolit juga mempunyai kandungan khasnya meliputi silikon dioksida atau Si02, aluminium oksida atau Al203, dan juga air. Selain itu, zeolit juga dapat mengandung berbagai mineral dan unsur jejak seperti natrium, kalsium, kalium, dan magnesium. Harga dari zeolit sendiri adalah 5.000 per 1 kg. Metionin atau bahan pakan yang mempunyai nama ilmiah L-metionin. Bahan pakan ini termasuk bahan pakan kelas kelima yaitu sumber protein. Metionin sendiri adalah asam amino esensial yang diperlukan dalam pakan ternak untuk pertumbuhan dan metabolisme yang sehat. Bahan pakan yang mengandung metionin meliputi sumber protein seperti kedelai, jagung, atau dedak gandum. Selain itu, suplemen metionin juga tersedia untuk memastikan kecukupan asam amino di dalam ransum ternak. Harga pasaran metionin sendiri adalah 20.000 per 100 gram. Kulit ari kakao termasuk dalam bahan pakan kelas keempat yaitu sumber energi. Kakao memiliki nama latin Theobroma cacao dengan kandungan nutrisi berupa pK 9,14%, LK 2,48%, SK 35,74%, BETN 20,63%, lignin 21,16%, dan selulosa 26,15%. Sedangkan untuk kandungan antinutrisinya berupa tanin dan theobromine yang dapat mengganggu proses pencernaan pada ternak. Batas penggunaan pada ternak sapi sebesar 10% dan kambing 15% sesuai dengan bobot tubuhnya. Kulit ari kakao dibuat dengan proses penggilingan biji kakao untuk kemudian dipisahkan antara biji dan kulit arinya. Pengolahan dalam pakan ternak sendiri, kulit ari kakao dapat dicampurkan ke dalam pembuatan rasum konsentrat maupun dikombinasikan dengan leguminose seperti gamal, lamtoro, sentro, turi, dan sebagainya. Harga dari kulit kakao ini sekitar 20-20.000 per kilo dalam bentuk bubuk. Selanjutnya yaitu kalsium sulfat yang memiliki rumus kimia CaSO4 dan termasuk pada kelas pakan ke-6 yaitu sumber mineral. Kalsium sulfat dikenal sebagai gipsum yaitu mineral yang penting untuk kesehatan ternak. Kalsium sulfat merupakan sumber kalsium dan sulfur yang mudah diserap serta memainkan peran penting dalam berbagai fungsi tubuh seperti kesehatan tulang dan gigi, produktivitas susu, meningkatkan pencernaan, dan sebagainya. Kalsium sulfat merupakan sumber nutrisi yang mengandung kalsium, sulfur, dan oksigen. Secara umum, ternak membutuhkan sekitar 0,5% hingga 1% kalsium sulfat dalam ransum mereka. Kalsium sulfat dapat ditambahkan ke ransum ternak dalam bentuk bubuk maupun campuran mineral. Harga kalsium sulfat ini sekitar 20-24.000 per kilo dalam bentuk bubuk. Minyak sawit yang biasa digunakan dalam kebutuhan sehari-hari berasal dari buah pohon kelapa sawit seperti CPO dan PKO. Dengan nama ilmiah Elais guinensis. Jack, minyak sawit tergolong dalam kelas bahan pakan ke-8 yaitu aditif. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam minyak sawit mengandung beta-karotin yang merupakan prekursor vitamin A, serta tokoferol dan tokotrienol
yang merupakan komponen antioksidan vitamin E. Antinutrisi yang terdapat dalam minyak sawit dalam serat perasan buah sawit ditemukan antinutrisi yaitu selulosa sebesar 18,3% dan lignin sebanyak 21,3%. Menurut Suhendro Hidayat dan T. Akbarillah pada tahun 2018, minyak sawit digunakan untuk memanipulasi mikrobiota rumen yang penggunaannya diharapkan dapat menekan populasi protozoa rumen dan memberi kesempatan bakteria rumen lebih. Penggunaannya harus dibatasi dan secukupnya. Pengelolaan minyak sawit yang digunakan untuk pakan ternak biasanya berasal dari produk sampingan pengolahan minyak sawit seperti bungkil inti sawit. Proses ini melibatkan ekstraksi minyak dari biji sawit, pemurnian, pemisahan antara minyak dan bungkil, lalu pengolahan bungkil inti sawit seperti pengeringan dan penggilingan. Harga minyak kelapa sawit ini berkisar di 16.000 per liter akhir-akhir ini. Silase rumput gajah adalah hasil penyimpanan dan fermentasi hijauan segar dalam kondisi anaerob dengan bantuan bakteri asam laktat. Rumput gajah memiliki nama ilmiah yaitu Pennisetum purpureum. Silase rumput gajah merupakan salah satu jenis hijauan pakan yang sangat potensial dan sering diberikan pada ternak ruminansia yang berada pada kelas bahan pakan golongan 3. Nilai gizi dalam silase rumput gajah dapat ditingkatkan melalui fermentasi seperti meningkatkan nilai protein dan menurunkan kadar serat. Terdapat nutrien lainnya seperti vitamin, mineral, dan energi. Juga terdapat pula zat antinutrien seperti tanin, asam sianida, dan lignin. Haryanto 2012. Harga silase termasuk terjangkau murah bagi para peternak, yaitu sekitar harga Rp1.500 hingga Rp5.000 per kilogram. Pengelolaan silase rumput gajah sebagai pakan ternak melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama adalah rumput gajah dipanen dalam tahap pertumbuhan optimal sekitar 45 hingga 60 hari untuk mendapatkan kandungan nutrisi yang terbaik. Yang kedua, rumput dipotong kecil-kecil sekitar 2-5 cm untuk memudahkan proses fermentasi. Yang ketiga adalah penyimpanan. Rumput dicacah dan dimasukkan ke dalam tong silo atau kantong plastik kedap udara, kemudian dipadatkan untuk mengeluarkan udara. Yang keempat, fermentasi. Fermentasi berlangsung selama 3 hingga 4 minggu dalam kondisi anaerobik. Yang kelima, setelah fermentasi selesai, silase siap digunakan sebagai pakan ternak. Pengelolaan yang baik memastikan kualitas silase yang tinggi dengan nilai gizi optimal untuk ternak. Bungkil kedelai. Bungkil kedelai atau Glycine Max Elmeril merupakan hasil sampingan dari olahan kedelai. Bungkil kedelai diperoleh dari beberapa proses seperti pemilihan biji kedelai yang baik, perendaman sekitar 8-16 jam, perebusan, pemisahan kulit ari, pengeringan, dan penggilingan. Kedelai yang sudah digiling dan diekstrak minyaknya sehingga menghasilkan limbah dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan pakan ternak yang berkualitas. Bungkil kedelai termasuk ke dalam kelas sumber protein untuk bahan pakan ternak. Bungkil kedelai memiliki kandungan protein yang tinggi, yaitu sekitar 48%. Selain itu, bungkil kedelai juga memiliki kandungan lemak sekitar 0,51%, serat 0,41%, kalsium 0,41%, fosfor 0,67%, dan energi sebanyak 2.290 kilokalori per kilogram. Sedangkan kandungan antinutrien yang terkandung dalam bungkil kedelai adalah trypsin inhibitor dan lektin. Batas penggunaan pakan bungkil kedelai untuk ternak adalah 15-30% untuk ayam pedaging, 10-25% untuk ayam petelur, dan 30% dari total ransum untuk pakan sapi. Untuk harga bungkil kedelai sendiri saat ini yaitu Rp12.000 per kilogram. Tepung ubi jalar. Tepung ubi jalar atau Lipomia batatas L merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia. Ubi jalar termasuk ke dalam kelas sumber karbohidrat untuk bahan pakan ternak. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pembuatan tepung ubi jalar adalah pembersihan dan pengupasan umbi, pengirisan umbi, pengeringan, penepungan, dan pengayakan hingga diperoleh produk dalam bentuk tepung halus. Tepung ubi jalar memiliki kandungan nutrisi berupa protein sekitar 3,18%,
serat 3,93%, lemak 0,75%, dan karbohidrat sebanyak 83,8%. Sedangkan kandungan antinutrisi yang terdapat pada tepung ubi jalar yaitu tripsin inhibitor yang bersifat menghambat kerja tripsin sebagai pemecah protein. Batas penggunaan pakan tepung ubi jalar untuk ternak adalah 20% untuk ayam pedaging, 10-15% untuk ayam petelur, 10-20% untuk babi, 10-20% dari total ransum untuk pakan kambing, domba, dan sapi. Untuk harga tepung ubi jalar sendiri saat ini yaitu Rp50.000 per kilogram. Sekian pemaparan koleksi bahan pakan dari kelompok kami. Semoga video kami bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.